Undang-Undang 45 kita ketahui bersama bahwa saat ini Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan itu, kan ada 3 bagian penting ya di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diamandemen. Nah, nanti ada ditanya, sekarang kita ini Undang-Undang Dasarnya sudah amandemen berapa? Nah, tentu kita menjawab berapa? Ibu Darmawan atau Ibu Vina bisa menjawab amandemen keberapa kita sekarang? Ya, amandemen keempat. Ya, amandemen keempat. Jadi dulu nanti mungkin ada pertanyaan Undang-Undang 45 dulu disahkan oleh siapa? Nanti ada mungkin itu. Silahkan jawab. Oh, yang disahkan Undang-Undang 45 nanti ada pilihannya BPUPKI, ya kan? PPKI, bukan PKI loh ya. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI, Badan Persiapan Hak Kemerdekaan Indonesia, ya. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa? MPR. Mungkin nanti ada begitu kan? Terus DPR, lalu ada Presiden. Maka jawaban yang paling benar kalau ditanya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 itu disahkan oleh PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan struktur dalam batang tubuh, ya, ini ada berbeda, ya. Kalau dulu ketika di Undang-Undang 45 itu ada 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat, ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, ya. Jadi untuk yang di amandemen yang 4 kali perubahan itu Bapak Ibu itu untuk bab dan pasalnya tetap sama. Tetap sama-sama 37 pasal 16 bab. Yang berbeda apanya? Yang berbeda hanya ayatnya. Ada penambahan. Ya, kalau dulu 65, jadi sekarang 194 ayat. Nah, jadi seperti itu. Kalau dulu itu ada 2 ayat aturan tambahan. Kalau sekarang 2 pasal aturan tambahan. Tapi pasal peraturan peralihannya itu berubah. Yang dulu 4, sekarang menjadi 3 pasal saja. Nah, itulah struktur di dalam batang tubuh kita. Batang tubuh Undang-Undang 45. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawab. Nggak jauh-jauh dari sini soalnya ya, Bapak Ibu semua. Oke, next. Sekarang bicara tentang lembaga negara setelah amandemen UUD 45 ya. Jadi sekarang patokan kita adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen keempat. Sekarang ini lembaga negara, kalau dulu kita punya lembaga negara hanya 3, sekarang 4. Ya, lembaga negara itu ada 4. Ya, yang pertama itu lembaga legislatif. Apa itu lembaga legislatif? Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang. Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang. Siapa itu? Siapa lembaga itu? Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu pembuat undang-undang ya. Tapi kalau yang membuat undang peraturan daerah siapa? Nah, itu ada DPRD kan gitu ya, bersama dengan lembaga pemerintahan di daerah. Seperti ada gubernur, bupati ya. Nanti kan kalau ditanya misalnya APBD misalnya. APBD siapa yang membuat? Berarti yang membuat siapa? DPRD atau usul bupati atau gubernur. Kalau di kabupaten ya berarti bupati ya, atas usul bupati itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Undang-Undang 45, maka yang menjadi lembaga eksekutif adalah presiden ya. Presiden dibantu oleh para menteri gitu ya. Jadi lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Jadi nanti mungkin ditanya, coba disebutkan berikut ini adalah lembaga-lembaga negara setelah amandemen 45. Nanti sebutin lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif. Maka di E-nya jawaban A, B, C, D itu benar ya, itu. Nah, atau mungkin bisa jadi ditanyakan lembaga-lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 45. Nanti disebutin, diambil mungkin ada 1 DPR, B Presiden, C gitu kan, Mahkamah Konstitusi ya. Yang D misalnya adalah DPA. Nah, manakah yang bukan lembaga negara setelah amandemen? Maka jawabannya adalah DPA. Dewan Pertimbangan Agung itu dengan adanya amandemen itu sudah tidak ada lagi ya. Sekarang hanya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini dan Mahkamah Konstitusi itu menggantikan Dewan Pertimbangan Agung. Kalau dulu kan ada DPA ya namanya, dia memberikan
baik diminta atau tidak diminta oleh presiden, dia memberikan pertimbangan. Itu ya kalau DPA. Nah, ini lembaga yudikatifnya atau lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini itu diatur dengan Undang-Undang Dasar ya, Badan Pemeriksa Keuangan, dan dia adalah sebagai lembaga eksaminatif. Nah, dulu sebelum amandemen itu tidak dikenal yang namanya Badan eksaminatif. Lembaga eksaminatif ini tidak dikenal ya, tapi setelah Undang-Undang 45 di amandemen ada lembaga eksaminatif, yaitu Pemeriksa Keuangan Negara. Nah, itu lembaganya namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, ada 4 lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan nanti kalau masuk soalnya Bapak Ibu ya tidak lagi tidak lagi salah begitu ya. Nanti kalau ditanyakan berikut adalah lembaga yudikatif, MA, MK, KY gitu kan. BPK. Nanti dijawabnya, berarti yang benar jawabannya ya cuma MA, MK, KY gitu. BPK-nya tidak termasuk. Itu ya. Karena kan nanti ada pilihan ini. Atau nanti mungkin ada A, B, C, D, semua lembaga di lembaga misalnya yang termasuk lembaga negara setelah amandemen. Ditulislah nanti ada MA, MK, KY, DPA, ya kan? Terus disebut lagi ada presiden, kemudian ada BPK, kemudian ada MPR, DPR, DPD. Nah, ini mana yang bukan? Nanti pasti jawabannya kalau ada dia menyebutkan DPA itu salah, ya kan? Jadi nanti Bapak Ibu harapannya sekali lagi harus teliti, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang terkait dengan pemerintahan ya. Oh, ini untuk batang tubuhnya saya kira di skip saja ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Boleh di skip aja, Mas. Next.